Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat. Pada hari ini kita masih bertemu kembali untuk belajar bersama lewat online. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah sapa dulu ya. Selamat pagi anandaku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu semangat ya semuanya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku, alhamdulillah sudah mengisi absen, sholat duha, dan murojaah semua ya. Sekarang sudah siap untuk belajar, sudah duduk rapi dan siap mendengarkan ustazah. Kali ini ustazah akan menyampaikan materi tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dari pembelajaran ini, ustazah berharap nanti yang akan disampaikan sama ustazah, kalian bisa mengidentifikasi keberagaman, kebiasaan, kesukaan atau hobi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, mengetahui manfaat makanan dan kesehatan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menjelaskan manfaat olahraga. Yang keempat, menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat, manfaat bekerja sama. Ya, masih semangat ya mendengarkan ustazah ya. Untuk pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang apa yuk? Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan, seperti terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa sayyibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia akan fase-fase yang telah dilaluinya dalam penciptaannya, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, dari asal usul manusia sampai ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil, dan tidak berkekuatan. Kemudian menjadi besar sedikit demi sedikit sehingga menjadi anak. Setelah itu berusia balik, lalu menjadi pemuda. Inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat sesudah lemah. Kemudian mulailah berkurang dan menua, lalu menjadi manusia yang lanjut usia dan memasuki usia pikun. Dan inilah yang dimaksud keadaan lemah sesudah kuat. Di fase ini seseorang mulai lemah keinginannya, gerak, dan kekuatannya. Rambutnya pun
Uti beruban, sifat-sifat lahiriah dan batiniahnya pun berubah pula. Ya, sekarang oke anak-anak, kita akan belajar ke pembelajaran 4 tentang makanan dan kesehatan. Ya, coba anak-anak kita lihat gambar di atas. Itu gambar yang menarik. Sedang apa ya kira-kira ya? Siapa yang bisa menebaknya? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar permainan tarik tambang yang sangat seru. Nah, anak-anak, coba kita amati lagi. Di gambar itu ada peristiwa apa ya? Oh iya, ada salah satu teman kita yang jatuh. Kira-kira siapa namanya ya? Namanya adalah Edo. Nah, kira-kira kalau ada teman yang jatuh, apa coba yang harus kita lakukan? Apa kita membiarkan kemudian mengejek dan mengolok-oloknya? Oh tidak. Ayo Wak Uti, kalau anak yang hebat, anak yang soleh-soleha, tentunya kalau ada anak yang jatuh, pasti akan menolongnya dan menghiburnya biar teman kita tidak sedih. Kita cari tahu yuk, kenapa ya Edo bisa sampai jatuh padahal Edo itu adalah anak yang paling kuat di kelasnya. Kira-kira Edo kenapa ya? Ternyata Edo jatuh karena belum makan. Ternyata makan menjadi kita sehat, kuat, semangat. Biar tidak terjadi seperti Edo karena tidak makan, badan pun menjadi lemas. Nah, apa yang harus kita makan? Yaitu makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada apa aja ya kira-kira? Ada karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain. Yang termasuk makanan karbohidrat itu diantaranya adalah nasi, roti, singkong, dan makanan yang mengenyangkan perut kita, yaitu mengandung karbohidrat. Kalau makanan yang mengandung protein itu makanan apa aja ya? Yaitu ada ikan, telur, tempe, tahu, dan sangat bagus untuk pertumbuhan tubuh kita. Ada juga vitamin, terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Nah, jika kita memakan makanan seimbang, tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan semangat. Kita sekarang ke makanan kesukaan. Di sini nih, ada makanan kesukaan dari Siti. Siti suka makan bayam. Ada Beni suka makan roti. Ada Lani suka makan ikan. Dan ada Udin suka makan daging. Tentunya makanan kalian pun berbeda-beda ya. Tapi meskipun makanan kesukaan kita semua berbeda, kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Selain makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita, ada juga dan agar tetap sehat, tubuh kita tetap sehat, kuat dan semangat. Apa coba kira-kira ada yang bisa menebaknya? Nah, ini adalah olahraga. Iya. Sekarang kita akan bermain olahraga kijang dan rusa. Yang tidak kalah serunya dengan permainan tarik tambang tadi ya. Ada yang pengen tahu nggak caranya bagaimana? Ya. Untuk permainan kijang dan rusa, cara bermainnya adalah yang pertama, berkelompok dan berbaris. Yang kedua, apabila Ustazah memanggil kijang, kijang melompat ke depan, lalu rusa berjalan ke belakang. Dan sebaliknya, kalau Ustazah panggil rusa, rusa loncat ke depan, dan kijang melangkah ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi dari Ustazah itu adalah pemenangnya. Wah, seru sekali ya. Kita bisa memainkannya nanti insya Allah ketika
keadaan sudah aman. Semangat ya anak-anakku ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita bermain kijang dan rusa, kira-kira apa ya manfaatnya ya? Iya, hebat. Manfaatnya yaitu untuk melatih kekuatan tubuh kita. Anak-anak, ini adalah olahraga yang menyehatkan dan sangat menyenangkan. Ya, kita lanjut ke pembelajaran 5 ya. Sudah siap semuanya ya, Aki Wakti ya? Tadi kalian sudah belajar tentang permainan olahraga kijang rusa. Sekarang kita akan belajar olahraga lainnya. Tentunya olahraga itu berbeda-beda kesukaannya ya. Seperti teman kita yang satu ini. Teman kita ini suka bersepeda. Kenapa ya senang bersepeda? Ternyata dengan bersepeda itu dapat menguatkan otot kaki dan badan menjadi tinggi. Contohnya, Udin ketika masa kecil itu baru bisa memakai sepeda yang rodanya ada 3. Tapi ternyata ketika Udin sudah naik di kelas 3, sepedanya sudah tambah yang besar, rodanya pun sudah 2 dan sudah bisa mengayuh dengan kuat kakinya. Nah, ini menandakan bahwa olahraga bersepeda itu dapat membuat kaki kuat dan badan kita semakin tinggi. Sekarang ada teman kita lagi nih yang suka dengan sepak bola. Ada Siti suka dengan lari pagi. Iya, kalau Lani suka dengan berenang ya. Meskipun olahraga berbeda-beda, tetap rukun dan saling menghargai, saling menghormati. Supaya apa ya kira-kira? Supaya kehidupan kalian bisa saling bekerja sama dan tetap rukun, tidak ada perselisihan. Ya. Sekarang kita ke makanan ya. Ya, meskipun makanan kesukaan berbeda, olahraga kesukaan berbeda, tapi bagaimana sikap kita? Saling menghargai, saling menolong, selalu kompak, bekerja sama. Ya, itu yang dinamakan dengan hidup rukun ya. Setelah kita melakukan itu, maka artinya hidup kita telah rukun. Itu adalah kita telah mengamalkan contoh sikap sila kedua ya. Ya, apa sih manfaat hidup rukun di sekolah kira-kira ya? Ya, manfaat hidup rukun itu adalah baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya tentunya ya, yaitu memiliki banyak teman, mempererat persahabatan dengan teman-teman, terciptanya suasana yang nyaman dan tertib. Ketika kelas kita atau di lingkungan kita bisa memiliki banyak teman dan kita bisa bekerja sama, insya Allah lingkungan pun menjadi nyaman dan tertib. Ya, ada manfaat kerjasama di sekolah. Kira-kira ketika kita di sekolah apa sih manfaat kerjasama itu ya? Ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan terasa lebih ringan dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Seperti ketika kita melakukan piket. Nah, tadinya piket yang harusnya ada menyapu, merapikan meja, itu kan terlihat banyak sekali. Tapi ketika kita kerjakan bersama-sama, pekerjaan pun menjadi cepat selesai dan terasa ringan. Oke, coba sekarang anak-anak perhatikan ada gambar apa ini ya. Cara menyikapi keberagaman, menghargai pendapat teman, menghormati perbedaan yang ada, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Oke, coba apa sih lambang sila kedua? Bisa dijawab bersama-sama sekarang ya. Kira-kira apa lambang sila kedua? Yaitu rantai emas. Bunyi sila kedua ada
kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, semuanya hebat nih, sudah bisa ya. Ya, sekarang anak-anak kita perhatikan ada gambar apa ya ini ya. Gambar yang seru dan menyenangkan. Coba kira-kira ini kegiatan apa yang sedang dilakukan ya? Ya, ini kayaknya ada makan bersama, dilakukan di taman, atau bahkan di tepi sungai. Kira-kira apa ya namanya? Iya, hebat sekali. Ini adalah rekreasi. Apa itu rekreasi? Rekreasi itu adalah memberikan kesempatan untuk istirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar dan semangat. Ini rekreasi, jadi ketika kita habis bekerja, belajar, kita bawa rekreasi, maka tubuh kita segar dan semangat kembali. Dan rekreasi juga berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia atau tubuh kita. Oke, ya. Sekarang kita ke pembelajaran 6. Tadi kita sudah rekreasi, pasnya capek ya. Setelah manusia beraktivitas seharian, tubuh membutuhkan istirahat. Setelah bermain seharian, belajar seharian, maka kita perlu istirahat. Dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Kenapa tidur? Karena setelah bangun tidur, tubuh menjadi segar kembali. Saat manusia tidur, manusia mengalami pertumbuhan. Oke, jadi apa saja faktor yang menjadikan tubuh kita sehat, kuat, semangat? Yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita adalah, yang pertama adalah makan, olahraga, rekreasi, istirahat yang cukup. Nah, sekarang hal-hal yang dilakukan sebelum tidur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Coba anak-anak, Ustazah yakin anak-anak lebih hebat sudah melakukan ini di rumah. Yang pertama adalah mencuci kaki, menggosok gigi, berdoa, dan istirahat tidur. Insya Allah ketika ini sudah dilakukan, anak-anak tidurnya dengan nyenyak dan nyaman. Oke, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, dan rukun pada saudara. Selalu semangat walaupun belajar di rumah ya semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.